Oke, jadi kita coba lanjut lagi ya buat bahas soal yang nomor 4 dan 5. Nomor 3 udah, nomor 4 coba kita bahas ya. Jadi ini ada tambahan soal. Calculate the molecular weight of D. Calculate the composition of the exit stream on a weight basis. Berarti yang disuruh cari itu yang pertama massa molar di berapa, terus posisi aliran keluarnya dalam basis massa itu berapa gitu ya. Yang 3, yang kita tahu nih di ini kan diketahui kita punya data X atau 20% ya. Terus ini konversi dengan umpan untuk A itu 25%, untuk B itu 75%, dan nilai F totalnya itu 1000 kg per jam. Pertama kita cari dulu yang A. Kan yang A yang ditanyakan massa molar D gitu ya. Kan kita tahu rumus itu A tambah 3B jadi 2D gitu kan. Berarti dari sini juga kita bisa dapat gitu massa totalnya kan. Totalnya apa? Yaitu yang diketahui juga kan MRA itu 28, MR B itu 2 gitu. Diketahui kalau ini kan ketahui berarti ini MRA dikali dengan koefisien A tambah MR B dikali koefisien B gitu. Nah, totalnya tahu bahwa ini koefisien tuh ibaratkan sebagai mol ya kan. Mol karena buat nyari massa kan itu kan mol dikali MR kan ya, massa mol dikali MR. Nah kayak gitu kurang lebih buat ini apa, buat intermezzonya lah. Di awal kita tahu 28 dikali 1 ditambah MRP berapa, 2 dikali koefisien B 3 gitu. Berarti massa totalnya sama dengan 34 kg per kilomol gitu ya. Berarti massa D itu berapa? Massa D itu kan massa total bagi koefisien D. Jadi 34 dibagi dengan 2, 17 kg per kilomol gitu. Nah ini jawabannya. Terus kita lanjut ke yang B gitu ya. Ditanya komposisi aliran keluar dalam basis massa. Kita kan lanjut kita kita cari laju alir massa A dan B dalam umpan gitu. MA nya berapa tuh, 0,25 kali 1000 kan ya, 250. Aduh sorry
kilogram per jam. Terus kalau massa B nya berapa? Ya 0,75 dikali 1000 gitu ya, jadi 750 kilogram per jam tuh. Terus kita juga cari laju alir mol A dan B dalam umpan. Kan kalau gitu kan NA sama dengan berarti MA per MRA itu 8,93 kilomol per jam ya kan. Terus kalau MB itu berarti MB per MRB 750 per 2 375 kilomol per jam tuh. Nah terus selanjutnya kita hitung mol A yang bereaksi. Kan kita tahu XA itu sama 20% ya kan, berarti MA yang bereaksi 20% dikali NA gitu, 20% dikali 8,93 sama dengan 1,786 kilomol per jam gitu. Terus kita juga mol B yang bereaksi berapa gitu, tekanannya tinggal karena kita tahu A sama dengan A plus 3B jadi 2D, maka buat mol B yang bereaksi itu 3 dikali mol A yang bereaksi, 3 dikali 1,786, hasilnya itu 5,358 kilomol per jam kan. Terus kita juga cari molde yang terbentuk kan kita tahu di sini tuh kalau di ya kalau yang ini tuh ini tuh yang ini gitu, warna biru tuh perhitungan yang perbandingan seperti ini. Terus kalau yang ini kan berarti ya molde yang terbentuk berarti kan 2 dikali 1,786 kan 3,572 kilomol per jam itu ya kurang lebih. Nah kita cari tuh komposisi produk, ya. A tambah 3B jadi 2D kan buat NRS tahu 8,93 ini 3,75 786 5,358 ini hasilnya 7,144 ini 369,642 gitu. Nah dari sini kan sisanya ketahuan ya, baru hitung massa sisa, masakan dikali N dikali R gitu, berarti MA sisa
tuh 1,144 dikali 28 gitu kan, hasilnya jadi 200,03 kg per jam itu ya. Terus ini massa A, tadi massa A udah, kalau massa B gitu. Massa B sisanya berarti nilai 369,642 kali MR nya gitu, MR nya kan 2, jadi berarti hasilnya dia 39,28 kg per jam. Nah, lanjut massa D terbentuk gitu, berarti kan tinggal ini mol D terbentuk dikali dengan MRD. Oh iya, ini tuh MRD sebenarnya. Ini MRD. MR-nya 17 ya. Ya udah. Ini hasilnya 3,572 kali 17. Ini hasilnya 60,72 kg per jam. Nah, untuk bisa ngecek dengan cara massa total aliran, kalau perhitungan sebenar aliran keluar, aliran masuk kan, nanti kan ini massanya kan massa A sisa tambah massa B sisa tambah massa D terbentuk gitu. Massa D terbentuk berarti kan sama dengan F totalnya gitu ya. Jadi hasilnya 1000 gitu kalau dijumlahin. Berapa ini? 200,03 tambah 739,28 tambah 60,72 dijumlahin sama 1000 sama hasilkan 1000 ya, dikit lah. Nah, itu hasilkan 1000 sama dengan 1000 kan, maka ini hasilnya benar perhitungannya. Ya udah, setelah itu baru kita nyari terakhir nih fraksi massa aliran keluar. Fraksi A misalnya 200 1000 kali 100 kan 20%, terus B 739,28 per 1000 kali 100 dengan 73,93%. Tuh buat fraksi misalnya, yang buat B 60,72 bagi 1000 kali 100 0,07%. Ini kalau ditotalin tuh fraksinya pasti sana 100% tuh ya.
100% kan, jadi benar gitu. Jadi masing-masing fraksinya nilainya segini ya kan. Yang ditanya tuh apa, komposisi kan. Komposisi itu ya si fraksinya ini komposisinya gitu. Komposisi aliran keluar itu, produk yang keluar. Oke gitu buat yang nomor 4, semoga dapat dipahami. Terus kita lanjut ke yang nomor terakhir ya. Jadi ini kita ada superfosfat dengan reaksi sekian, reaksinya kayak gini, tambah dengan H2SO4 menjadi menghasilkan CaH4PO4 2 kali ditambah kalsium fosfat ya. Jika ketahuan tuh laju alir masanya 20.000 kg per hari, terus mengandung 14% inert impurities pengotor lah. Terus ada reaksinya 92% H2SO4 dengan laju alir massa 15.000 kg per hari. Determine the rate of production of superplasma reaction 95% complete, dan tentukan reaktan pembatas. Itu kita ini dulu kali ya, kan diketahui tuh laju alir massa CO3 PO4 kali itu 10.000 kg per hari gitu. Terus impuritiesnya 10%. Berarti kalau gitu Ca3PO4 2 kali murninya itu cuman 100 dikurang 14, berarti cuman 86%. Nah, kita harus tahu nih alir massa Ca3PO4 2 kali 86% tuh itu kan kali 20.000 ya, hasilnya sama dengan 17.200 kg per hari itu ya. Nah, kita tahu kalau massa laju alir massa H2SO4 92% itu 15.000 kg per hari. Berarti tapi itunya ini kemurniannya 92%, ini kan berarti yang 100 nya gitu. Berarti kan H2SO4 yang murni itu murni itu berarti kan 0,92 dikali 15.000 gitu. Hasilnya ya 13.800 kg per hari. Kita tahu juga nilai konversinya itu 95%. Lalu di sini kita cari mol Ca3PO4 2 kali dan H2SO4 karena dia umpan kan ya. Udah N Ca3PO4
2 kali 17.200 per MR ya, MR itu 310, 55,48 kilomol per hari. Terus kalau misalnya laju H2SO4 13.800 per 98, jadi ini MR ya, MR CA3 PO4 2 kali ini MR H2SO4 140,82 kilomol per hari itu ya. Nah, kita tahu bahwa bisa menentukan reaktan pembatas kan, pembatas tahu bahwa CA3 PO4 kali tambah H2SO4 CA dikali H4 PO 4 2 kali tambah 2 CaSO4. Nah, kalau ini kan berarti kan reaktan yang terkecil ya, yang bakal habis duluan. Oke, ini 55,48, ini tuh 140,46. Nah, kalau 55,48 ini 2/1 dikali 55,48 sama dengan ternyata hasilnya 110,96. Tapi masih ada sisa, ini habis gitu. Nah, yang habis ini sebagai reaktan pembatas gitu. Terus kita tahu ini 55,48 dikali 95%. 95% adalah konversinya gitu, jadi 52,71 kilomol per hari gitu. Nah, berarti dari itu kan kita bisa tahu ya, massa CaH4 PO4 2, berarti dengan MR ini 234 gram per mol. Lima 2,71 dikali 234 gram per mol, kan hasilnya nanti jadi 12,334 kilogram per hari. Nah, ini buat massa si CaH4 PO4 2 kali gitu ya. Seperti itu. Jadi sekian buat pembahasan kuis atau tugas 4 elemen reaksi buku Reklaitis. Kalau misalnya dipertanyakan boleh, kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh, kalau misalnya emang ada yang keliru atau jawabannya kurang tepat, mohon dikoreksi dan bilang, langsung kontak aja. Terima kasih.